Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Bupetik jilid 5H dengan tema yang berjudul Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat halaman video sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka buku Bupetik 5H-nya, yaitu di halaman 47. Di halaman 47 ini ada latihan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan cermat proses terjadinya mata air. Pertanyaannya ada di halaman 48, yaitu yang A. Tulislah informasi-informasi yang terdapat pada setiap paragraf pada tabel berikut. Paragraf 1, informasinya adalah, silakan dicatat, mata air merupakan salah satu sumber air yang berasal dari dalam tanah. Nomor 2, air permukaan adalah air yang berada di permukaan bumi. Nomor 3, air tanah dapat mengalir melalui retakan dan celah di dalam tanah. Paragraf keempat, informasinya adalah air tanah menuju ke permukaan bumi karena terbatasnya lapisan air di dalam tanah. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. B. Tuliskan urutan peristiwa yang terdapat pada teks tersebut pada diagram alir berikut ini. Proses terjadinya mata air. Peristiwa 1, silakan dicatat. Air permukaan berasal dari sungai, danau, rawa, dan laut. Peristiwa 2, air tanah dapat mengalir melalui retakan tanah. Peristiwa 3, air yang memancar dari dalam tanah disebut dengan mata air. C. Buatlah rangkuman dari teks tersebut pada kolom berikut. Tulislah menggunakan bahasamu sendiri. Silakan dicatat adik-adik. Proses terjadinya mata air dibagi menjadi 3. Tahapan yaitu air permukaan, air tanah, dan air yang memancar dari dalam tanah. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan bumi. Air yang memancar dari dalam tanah disebut dengan mata air. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 2, bacalah teks berikut dengan cermat. Musim kemarau di Indonesia. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks musim kemarau di Indonesia. A. Apa peristiwa yang dijelaskan pada teks tersebut? Jawabnya adalah musim kemarau. B. Bagaimana angin musim timur mempengaruhi musim kemarau di Indonesia? Jawabannya adalah angin muson timur membawa udara panas dari benua Australia. C. Apa yang kamu ketahui tentang El Nino? Jawabnya adalah kondisi penyimpangan pada air laut yang menyebabkan naiknya suhu air laut. D. Menurut pendapatmu, apa pengaruh kondisi geografis terhadap musim kemarau di Indonesia? Jawabnya adalah Indonesia mendapat panas sepanjang tahun, sehingga penguapan di Indonesia cukup tinggi. Nomor 3. Bacalah kembali teks musim kemarau di Indonesia. Pada soal nomor 2, tulislah peristiwa-peristiwa yang dijelaskan pada teks tersebut dalam bentuk diagram alir. Buatlah diagram alir tersebut dalam kolom berikut. Adik-adik, silakan bentuk kotak-kotak seperti ini ya adik-adik ya. Bikin di sini adalah musim kemarau di Indonesia. Kemudian adik-adik bikin peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, satu lagi peristiwa 4. Apa yang ada di dalam kotak peristiwa-peristiwa itu? Ini dia. Adik-adik, pada peristiwa 1 silakan ditulis ini. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada peristiwa yang kedua, adik-adik tulis di dalam kotaknya ini. Angin muson timur membawa udara panas dari benua Australia. Kemudian di peristiwa yang ketiga, kotaknya adik tulis ini. Kondisi geografis Indonesia berada di garis khatulistiwa.
Dan isi dari kotak peristiwa yang keempat adalah kalimat ini. Fenomena El Nino fenomena El Nino ditandai dengan naiknya suhu permukaan air laut. Jika sudah kita balik, nomor 4, bacalah teks berikut dengan cermat, merayakan adat Lampung Pepadun. A. Tulislah gagasan pokok yang terdapat pada setiap paragraf pada tabel berikut. 1. Paragraf 1, gagasan pokoknya adalah masyarakat adat Lampung Pepadun. Nomor 2, gagasan pokoknya adalah sistem kekerabatan masyarakat Pepadun. Paragraf 3, gagasan pokoknya adalah budaya kebangsawanan Lampung Pepadun. Paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah arti nama Pepadun. Arti nama Pepadun. B. Tulislah informasi-informasi penting dari teks tersebut pada kolom berikut. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari 2 kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Dalam masyarakat Pepadun, adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua yang disebut penyimbang. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, bacalah teks berikut, tradisi menenun Baduy peninggalan nenek moyang. A. Tulislah informasi yang terdapat di setiap paragraf pada tabel berikut. Paragraf 1, informasinya adalah menenun adalah salah satu adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang masyarakat Baduy. Informasi pada paragraf kedua, dalam membuat pakaian, benang adalah bahan utama yang digunakan. Benang dibuat dengan memintal kapas. Paragraf ketiga, suku Baduy memiliki warna yang dibagi 2 dalam kain dan pakaian adat, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. B. Buatlah rangkuman dari teks tersebut pada kolom berikut. Tulislah dengan menggunakan bahasamu sendiri. Menenun adalah salah satu adat istiadat masyarakat Baduy. Benang dibuat dengan memintal kapas. Benang tersebut kemudian ditenun menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA ya adik-adik di halaman 55. 1. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apa aktivitas yang dilakukan pada gambar? Apa proses yang terganggu pada siklus air akibat aktivitas tersebut? Tulislah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. A. Aktivitas tersebut adalah kemacetan jalan raya. Proses pada siklus air yang terganggu oleh aktivitas tersebut adalah kondensasi. B. Aktivitas tersebut adalah pembangunan jalan. Proses pada siklus air yang terganggu oleh aktivitas tersebut adalah infiltrasi.
Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut adalah bencana banjir. C. Aktivitas tersebut adalah kegiatan industri pabrik. Proses pada siklus air yang terganggu oleh aktivitas tersebut adalah kondensasi. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut adalah polusi udara. Kita balik, masih ada satu kotak adik-adik, yaitu yang D. Aktivitas tersebut adalah penebangan hutan. Proses pada siklus air yang terganggu oleh aktivitas tersebut adalah transpirasi. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut adalah mengurangi proses penguapan air dari tumbuhan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Perhatikan bagian siklus air berikut. Tuliskan faktor-faktor yang memengaruhi proses pada siklus air tersebut. A. Proses yang terjadi adalah transpirasi. Faktor-faktor yang memengaruhinya adalah keberadaan jumlah tumbuhan. B. Proses terjadinya evaporasi. Faktor-faktor yang memengaruhinya adalah tinggi rendahnya intensitas cahaya. C. Proses yang terjadi adalah kondensasi. Faktor-faktor yang memengaruhinya adalah suhu dan kelembaban udara. D. Proses yang terjadi adalah presipitasi. Faktor-faktor yang memengaruhinya adalah suhu udara, arah angin, dan lokasi geografis. E. Proses yang terjadi adalah infiltrasi. Faktor-faktor yang memengaruhinya adalah struktur tanah. 3. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Berilah tanda silang pada pernyataan yang salah. 1. Kegiatan penanaman pohon dapat meningkatkan tingkat evaporasi. Salah. 2. Transpirasi dan evaporasi merupakan tahap terjadinya penguapan air yang prosesnya dibantu oleh matahari. Salah. 3. Penebangan hutan dapat menyebabkan tingkat transpirasi menurun secara drastis. Benar. 4. Pembangunan lahan parkir yang luas dan melapisi tanah dengan beton dapat menyebabkan proses infiltrasi terganggu. Benar. Kelembaban yang tinggi dapat membuat proses kondensasi menjadi lebih cepat. Jawabnya benar. 6. Lingkungan dengan vegetasi yang lebih banyak memiliki tingkat transpirasi yang lebih tinggi. Benar. 7. Tingkat transpirasi tumbuhan tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis tumbuhan. Salah. 8. Evaporasi hanya dapat terjadi ketika air dari hasil infiltrasi meresap ke permukaan tanah. Salah. 9. Kualitas air tanah dapat terganggu oleh kandungan kimia yang terdapat dalam tanah sehingga mengganggu siklus air. Benar. 10. Evaporasi dan transpirasi tidak dapat terjadi tanpa adanya sinar matahari. Benar. Nomor 4. Penebangan liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Apa dampak hutan gundul terhadap siklus air dalam tanah? Jelaskan. Jawabnya adalah hutan yang gundul akan mengurangi tingkat transpirasi atau proses penguapan air dari tumbuhan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jelaskan pengaruh dari kegiatan pada gambar terhadap siklus air. Jawabnya adalah proses perubahan air dari tumbuhan. Proses penguapan air dari tumbuhan yang akan terpengaruh. Kita lanjutkan ke belakangnya, adik-adik. 6. Lengkapilah paragraf berikut dengan pilihan-pilihan kata yang tepat. Dewasa ini penebangan pohon, kemudian ini komponen, transpirasi, menopang, akar, rapuh, karbon dioksida, gas limbah, gas rumah kaca. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dengan pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku petik
Jilid 5H dengan tema lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.